Baju yang seolah-olah diikat ketat, bukan berarti karena ini syukur kita harus cepat-cepat. Tidak selamanya lagu dengan birama 2/4 seperti ini harus cepat. 3, 2, 1. Baik kawan-kawan, hari ini kita mau belajar tentang Mazmur tanggapan. Satu poin yang perlu kita ingat pada hari ini adalah pada bagian pengantar dikatakan poin C di sini saya bacakan, suasana dan penjiwaan. Sebagai tanggapan atas sabda Allah, Mazmur tanggapan sangat bervariasi jiwa dan suasananya. Ada gembira, pujian, syukur, gagah, agung, megah, susah, merana atau merintih, tenang, dalam bentuk doa atau perenungan dan lain-lain. Nah, kawan-kawan, kalau kita lihat Mazmur minggu biasa ke-16, maka di sini kita lihat refrennya itu sabdamu adalah kebenaran, hukummu kebebasan. Maka ini adalah Mazmur syukur ya, kawan-kawan. Kita bersyukur karena memang sabda Tuhan adalah kebenaran dan hukumnya akan membebaskan setiap orang. Tidak selamanya lagu dengan birama 2/4 seperti ini harus cepat. Kita bisa lihat dari syair juga, ataupun kalau kita ingat lagu dalam bahasa Indonesia, lagu syukur tidak selalu dinyanyikan cepat, bahkan bisa dikatakan sangat lambat. Dari yakinku teguh, padahal itu judulnya syukur. Maka kawan-kawan, bukan berarti karena ini syukur kita harus cepat-cepat. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu kebebasan. Tidak harus begitu kawan-kawan ya. Harus dibedakan. Ungkapan syukur dengan kegembiraan itu berbeda. Maka ini bisa dikatakan jiwa dan suasana Mazmur ini adalah syukur. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua yang perlu kita lihat dalam pedoman praktis nomor 4 poin A dikatakan di sini, pemazmur hendaknya mengucapkan kata-kata dengan jelas sehingga mudah ditangkap oleh jemaat. Pengucapan hendaknya wajar, tidak dibuat-buat. Kalau kita lihat ayatnya di sini, ayat pertama, di situ hampir semua kosakata itu memiliki nada. Yang ini ya, do mi sol 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 la sol fa sol. Nah, jadi bukan berarti kita harus buru-buru. Dikatakan tadi pengucapan harus jelas. Mungkin kira-kira bisa dinyanyikan dengan cara seperti ini. Bagianku ialah Tuhan. Sering kita jumpai pemazmur juga menyanyikan mazmur secara buru-buru karena takut kehabisan napas. Sambungannya ini kalau kita lihat tonusnya, mi re do re re mi, karena takut kehabisan napas maka dia buru-buru di tengah. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Mu. Jadi tidak jelas apa yang mau dibilang. Maka tadi dibuat dalam pedoman praktis hendaknya jelas, begitu dia. Artinya jelas, orang bisa mengerti apa yang kita nyanyikan. Jangan hanya berjuang untuk agar napasnya sanggup, tapi orang pendengar, umat yang mendengar kita justru tidak mengerti apa yang kita katakan. Itu saja mungkin untuk hari ini kawan-kawan. Mari kita mendengarkan sama-sama. Oh, satu lagi sebelum saya lupa. Nah, beberapa catatan pada Mazmur minggu ke-15 sudah saya katakan di sini. Ini beruntung karena tidak ada garis, tidak ada dua nada yang digaris yang artinya lebih cepat dari nada-nada tunggal seperti ini. Jadi bisa diperlambat. Tapi ketika kita jumpa yang bergaris, hendaknya kita pun memperlambatnya. Contoh seperti ini nanti, nah kita harus memperlambatnya. Bukan di sini diperlambat, tapi sesudah ini ibarat ada titik di sini sebelum nada do. Jadi agak lebih diperlambat dia. Sama juga dengan seperti minggu kemarin saya jelaskan soal penarikan napas untuk kalimat yang panjang. Di sini pun ada. Maka kalau mau menarik napas, sesudah selesai kata jujur, tariklah napas lalu sambung dengan sesuai dengan segala ini. Begitu dia ya kawan-kawan ya. Semoga kita bisa paham bagaimana cara bermazmur dengan baik. Karena mazmur bukan sekedar modal cantik, bukan sekedar modal make up, tapi bagaimana kita menghayati mazmur itu. Dan pemazmur yang baik akan mampu menyampaikan mazmur yang ia nyanyikan sehingga orang pun mengerti. Orang dihantar untuk masuk ke dalam mazmur yang sedang ia nyanyikan, sehingga orang pun tidak sekedar nanti hanya mengatakan seketika pulang gereja, oh pemazmurnya cantik ya, siapa namanya? Lalu ketika ditanya apa mazmurnya? Apa ya? Gak tahu. Berarti kita masih gagal dalam menjadi pemazmur yang baik kalau orang hanya sampai kepada kecantikan kita, make up kita dengan baju yang seolah-olah diikat ketat, udah pakai jubah diikat ketat supaya agak sedikit nampak ya lekak-lekuk dan lain-lain supaya menjadi pusat perhatian. Bukan itu kawan-kawan. Jadi pemazmur yang baik adalah pemazmur itu mampu menyampaikan sabda Tuhan ini kepada umat yang mendengar
sehingga umat dihantar untuk masuk ke dalam bacaan kedua. Begitu juga dengan bait pengantar Injil yang menghantar orang untuk siap dalam mendengarkan Injil yang akan dibacakan oleh imam. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mari kita dengarkan sama-sama, kita pelajari ketukan-ketukannya masing-masing di rumah. Saya akan nyanyikan dengan menggunakan gitar, tapi nada dasarnya bukan do sama dengan S, tapi do sama dengan D. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu kebebasan. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu kebebasan. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu turun kepadaku sehingga aku hidup, sebab Taurat-Mu lah kegemaranku. Sabda-Mu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Sabda-Mu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Peringatan-peringatan-Mu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Sabda-Mu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena rahasia kerajaan telah Kau nyatakan kepada orang-orang kecil. Haleluya.